Lo pernah nggak ada di momen akhir bulan yang rasanya kayak final boss? Makan mie instan lagi. Bukan karena pengen, tapi karena ya udah, itu yang mampu. Terus lo buka M-Banking. Saldo receh. Padahal tab tagihan udah ngantri. Listrik, kosan, cicilan, pinjol yang katanya cuma sementara. Plus chat temen. Bro, jadi ikut patungan kado nikahan nggak? Dan lo cuma bisa senyum palsu sambil mikir, gue patungan sama siapa? Sama setan. Nah, kalau hidup lo lagi di fase so bad Miss Queen, capek kerja tapi kok kayak nggak maju-maju, video ini buat lo. Karena gue baru aja ngebedah buku You Are a Badass, How to Stop Doubting Your Greatness, karya Jen Sincero. Dan jujur ya, ini bukan buku yang halus. Ini buku yang kayak nampol, tapi habis itu lo malah bilang, oke, gue butuh itu. Kita bakal fokusin ke bagian yang relevan banget buat yang struggle finansial. Kenapa duit seret terus, kenapa kita kayak ditakdirkan bokek, dan gimana cara rewiringnya pala biar peluang cuan nggak mental duluan. Jen Sincero nyebut ego itu bukan ego doang. Dia kasih nama yang lebih nyelekit, Big Snooze. Singkatnya, BS. Dan yes, itu juga bisa berarti bullshit. Pas banget. Intinya, Big Snooze ini diri palsu yang hidup dari ketakutan, butuh validasi orang, dan paling hobi nahan lo di zona nyaman. Bias ini kerja pakai keyakinan batin yang udah ketanam sejak kecil, yang seringnya sampah. Contoh keyakinan sampah yang sering banget kita warisin tanpa sadar. Nyari duit itu susah. Orang kaya itu jahat. Bisnis itu tipu-tipu. Gue mah bukan anak orang berada. Kalau banyak duit nanti jadi sombong. Nah, Big Snooze tuh kayak satpam komplek yang judes. Tugasnya ngusir semua kemungkinan baru yang berpotensi bikin hidup lo naik level. Lo mau apply kerjaan yang lebih gede? BS bilang, lo nggak pantas, nanti ditolak malu. Lo mau mulai jualan? BS bilang, ntar diketawain, ntar nggak laku, ntar capek. Lo mau belajar skill baru? BS bilang, udah telat, orang lain udah jago, mending rebahan. Dan yang paling ngeselin, BS itu pinter nyamar jadi suara realistis, padahal seringnya itu cuma takut. Jen bahkan cerita, ketika orang udah niat berubah besar, kadang hidup mendadak chaos, seolah semesta ngetes. Dan itu bisa jadi drama dari BS yang panik karena lo mau keluar dari pola lama. Jadi kalau lo sekarang lagi bokeh dan rasanya kayak mentok, pertanyaan pertama bukan, gue kurang kerja keras ya? Kadang pertanyaan pertamanya, gue lagi dikunci sama program lama apa? Nah, ini bagian yang paling kena buat urusan cuan. Di bab tentang uang, Jen ngomong sesuatu yang simple tapi nyetrum. Money is currency and currency is energy. Uang itu currency dan currency itu energi. Jadi hubungan lo sama uang itu bukan cuma soal kerja dan angka, tapi soal getaran yang lo pancarin ke uang itu. Gini, kalau tiap kali lo ngomong soal duit, lo bawa energinya, duit bikin stres. Duit itu sumber masalah. Gue benci duit tapi butuh. Itu kayak lo bilang ke semesta, gue nggak nyaman sama uang, jangan dekat-dekat. Ya uangnya beneran, menjauh. Jen juga ngetokin first rule of wealth consciousness. Datang dari tempat kelimpahan atau abundance, bukan kekurangan atau lack. Masalahnya, kita yang lagi struggle finansial tuh otomatis hidup di model lack. Ngitungin diskon, takut bayar ini itu, cemas, ngerasa serba kurang. Dan gue paham, karena realitanya emang kadang kurang. Tapi yang Jen ajak adalah realita boleh kurang, frekuensi lo jangan ikut miskin. Karena kalau frekuensi lo isinya gue nggak mampu, gue nggak layak, gue bakal gagal. Lo akan secara halus tapi konsisten milih keputusan yang bikin lo tetap di situ. Lo jadi ragu ngambil peluang, gampang mundur, takut naikin harga jasa, takut minta gaji pantas, ngerasa, gue mah cukup segini. Padahal, Jen definisiin kaya itu bukan cuma pamer, tapi punya resource buat memenuhi kebutuhan dan keinginan supaya lo bisa jadi versi paling badass dan bagi gift lo ke dunia. Ini bagian favorit gue karena pedas. Jen bilang, lo harus pindah dari wanting, pengen, ke deciding, memutuskan. Karena pengen itu bisa dilakukan sambil rebahan. Serius, dia ngibaratinnya kayak duduk di sofa tanpa ngapa-ngapain. Tapi deciding itu lompat all in,
ngelakuin apapun yang perlu dan ngejar mimpi lo dengan kegigihan yang, ya pokoknya niat banget. Dia juga bilang, banyak orang pura-pura memutuskan, padahal sebenarnya cuma nyoba sampai nggak nyaman. Begitu mulai capek, mulai sepi order, atau ditolak HR, langsung, ya udah deh, mungkin bukan jalan gue. Padahal, deciding itu kata Jen artinya cut off, motong jalur balik. Jadi gue mau tanya ke lo sekarang dengan cara paling jujur. Lo ini pengen kaya atau lo udah mutusin kaya? Karena beda banget energi dan tindakannya. Orang yang pengen ngomongnya, gue pengen bebas finansial, tapi nanti deh. Orang yang mutusin ngomongnya, gue belum bebas finansial sekarang, tapi ini prioritas utama gue. Gue gerak tiap hari. Jen Sincero itu gaya ceritanya nyeleneh tapi ngena. Dia suka ngangkat momen hidup yang, ya nggak glamor. Kayak banyak dari kita, ngerasa kok hidup gini-gini aja, kok duit segitu-gitu aja, kok kayak ada tembok kaca yang nggak kelihatan. Dia juga punya pandangan universe/source energy yang ringan, seolah semesta itu bukan polisi galak, tapi partner kolaborasi. Lo pancarin frekuensi, lo ambil aksi, semesta bantu nyambungin jalur. Dan ini penting, buku ini tuh bukan nyuruh lo percaya doang terus duit turun dari langit. Dia justru ngebahas hubungan lo sama uang sama pentingnya dengan tindakan lo untuk mendapatkannya. Oke, sekarang bagian yang bisa lo praktekin. Ini bukan sulap, ini latihan naikin frekuensi plus bikin tindakan lo konsisten. Satu, afirmasi. Rewiring otak lo yang kebanyakan nggak bisa. Jen nyaranin lo cari afirmasi yang paling lo butuhin, lalu ulang-ulang tiap hari, tulis di post-it, bahkan tulis berkali-kali tiap pagi atau malam. Afirmasi finansial yang cocok buat Sobat Miss Queen, pilih yang paling nusuk. Gue layak hidup berkecukupan. Gue aman pegang uang. Gue makin pinter ngelola uang. Gue berani dibayar sesuai value gue. Uang datang dari banyak arah yang nggak gue duga. Cara pakai biar nggak cringe, bukan sekedar mantra, tapi setiap kali BS ngomong, lo jawab balik. BS bilang, mana mungkin? Lo jawab, gue lagi belajar jadi mungkin. 2. Gratitude, gateway to abundance. Jen nyaranin tiap malam review hari lo dan catat atau ingat 10 hal yang lo syukuri. Ini kedengeran receh, tapi ini latihan buat otak lo pindah dari like radar ke abundance radar. Kalau lo cuma bisa syukur hal kecil, gas. Karena frekuensi syukur itu kayak sinyal. Gue notice hal baik. Dan kalau lo notice, lo makin gampang narik hal baik. 3. Acting as if. Nyamain getaran sama tujuan. Jen literally bilang, act as if, fake it until you make it. Bukan berarti pura-pura kaya terus flex utang ya, bukan. Acting as if yang sehat itu lo bertindak sebagai versi diri lo yang udah lebih sukses. Contoh, kalau versi sukses lo itu rapi dan disiplin, ya mulai dari hal kecil, bangun lebih pagi, bikin jadwal, upgrade skill 30 menit sehari. Kalau versi sukses lo itu berani naikin harga jasa, ya mulai dengan naikin sedikit, sambil ningkatin kualitas dan cara komunikasi. Mini challenge 7 hari, biar kebentuk. Hari pertama sampai hari ke-7. 1 afirmasi finansial, ulang 20 kali per hari. 10 gratitude sebelum tidur. 1 aksi kecil acting as if. Contoh, apply 1 lowongan, upload 1 karya, DM 1 calon klien, belajar 30 menit. Kalau lo ngelakuin ini 7 hari, minimal yang berubah duluan bukan saldo, tapi cara lo ngelihat diri lo sendiri. Dan itu fondasi buat saldo nyusul. Gue mau tutup dengan sesuatu yang mungkin lo perlu dengar sekarang. Lo nggak bokek karena lo bodoh. Lo nggak mentok karena lo nggak berbakat. Seringnya lo mentok karena ada big snooze yang dari dulu ngejaga lo tetap kecil, tetap aman, tetap ya udahlah. Tapi kabar baiknya, big snooze itu bukan lo. Itu cuma program lama. Dan begitu lo mulai mutusin, bukan cuma pengen, hidup lo mulai kebuka. Ingat, duit itu energi. Lo nggak perlu takut sama duit. Lo nggak perlu benci duit. Bikin duit jadi temen, bukan monster. Semesta, source energy, universe, sebut aja apa. Itu nggak nunggu lo sempurna. Dia nunggu lo gerak. Karena lo itu badass. Dan hidup lo bisa naik level. Pelan tapi pasti. Kalau lo berani bangun. Nah, kalau lo dapat insight, klik like biar algoritma tahu konten ini bukan konten buat orang halu doang, tapi buat orang yang beneran mau berubah. Subscribe biar lo dapat video tamparan sayang berikutnya. Share ke temen lo yang tiap akhir bulan bilang, tenang, gue aman. Padahal saldo udah, amin.